Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kesamaan suku banyak. Di kesamaan suku banyak ini ada dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan, dan mereka itu dikatakan sama apabila kedua suku banyak tersebut mempunyai nilai yang sama untuk variabel x-nya. Ya, kemudian disimbolkan dengan tanda ekuivalen ya atau sama dengan. Nah, sebetulnya tadi dikatakan ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama. Tetapi ada salah satu ruas yang belum lengkap ya, entah nanti dalam A, B, C atau yang lain sehingga kita harus mencarinya untuk menunjukkan ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Oke, langsung saja kita coba di soal yang pertama ini. Kita akan lebih fokus ke yang ruas kanan, karena ruas kanan ini ada bagian yang belum diketahui, yaitu A, B, C, dan D, atau biasanya bentuknya lebih panjang daripada ruas yang sudah diketahui. Ya. Yuk kita lanjutkan saja. Di sini 4x pangkat 3, saya tulis ulang untuk ruas kirinya. 2x kuadrat ditambah dengan 3, ini ekuivalen. Yuk kita kalikan yang ruas kiri itu ax kuadrat, kemudian ax pangkat 3 ya, kemudian ditambah dengan bx kuadrat, kemudian ditambah dengan cx, kemudian dikurangi dengan 2ax kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2bx, dikurangi dengan 2c ditambah d. Kemudian yang di ruas kanan kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. AX pangkat 3-nya tetap karena tidak ada yang lain. Kemudian untuk X pangkat 2-nya kita kelompokkan. Berarti di sini B dikurangi 2A dikalikan dengan X kuadrat. Kemudian bagian yang punya variabel X pangkat 1, C dikurangi 2B dikalikan X ditambah dengan min 2C plus D. Oke, di sini sudah terkelompokkan sehingga kita bisa samakan. Oke, bagian yang punya X pangkat 3 di ruas yang kiri sama dengan bagian X pangkat 3 yang di ruas kanan. Sehingga A-nya itu 4. Ya. Kemudian di bagian yang kedua, yang bagian X pangkat 2, berarti B min 2A itu sama dengan 2. Nih ya. Kemudian tadi karena A-nya sudah tahu 4, berarti kita substitusi B min 8 sama dengan 2. B-nya adalah 10. Ya. Kemudian kita yang bagian ketiga, C min 2D, 2B ya. 2B sama dengan 0 karena di bagian yang kanan tidak ada bagian variabel X pangkat 1. Sehingga kita masukkan tadi B-nya sudah ketemu ya. Berarti C min 20 sama dengan 0. Berarti C-nya adalah 20. Bagian yang keempat itu min 2C plus D itu sama dengan 3. Ini juga tidak punya variabel ya, atau variabel X pangkat 0. Kemudian karena C-nya sudah ketemu tadi, berarti di sini min 40 plus D sama dengan 3. D-nya adalah 43. Berarti A-nya ketemu 4, B-nya 10, C-nya 20, D-nya adalah 43. Mari kita lanjutkan. Nah, di soal ini yang lebih kompleks atau yang lebih panjang itu adalah ruas yang kiri. Maka yang akan kita otak-atik atau yang akan kita fokuskan itu adalah yang di ruas kiri.
Yuk kita langsung saja kita kerjakan. Ruas kirinya akan menjadi A, ya, hasil kalinya antara X min 3 dengan X min 1 adalah X kuadrat min 4X plus 3 tutup kurung, kemudian B-nya kita kalikan dengan hasil kali antara X plus 1 dan X min 1, yaitu X kuadrat min 1, kemudian ditambah dengan C, kita kalikan dengan hasil kali antara X plus 1 dan X min 3, itu hasilnya adalah X kuadrat min 2X min 3, tutup kurung, itu akan sama dengan 6X min 10. Nah, kemudian yang di ruas kiri akan kita kalikan lagi, ya. Yuk, berarti AX kuadrat, kemudian min 4AX, kemudian ditambah dengan 3A, kita lanjutkan dengan BX kuadrat dikurangi dengan B, kemudian ditambah dengan CX kuadrat dikurangi dengan 2CX min 3C, ini akan sama dengan 6X min 10. Ya, kemudian kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. Yang punya X kuadrat berarti A, ya, ditambah B, ditambah C, ini kita akan kalikan dengan X kuadrat, ya. Kemudian yang punya X berarti min 4A, ya. Kemudian min 2C, kemudian yang tidak punya X kita kelompokkan juga, yaitu 3A min B min 3C, ya, ini akan sama dengan 6X min 10, ya. Kemudian berarti di sini kita akan dapat 3 persamaan, kemudian coba kita berarti akan menjadi A plus B plus C. Ini akan sama dengan 0, karena di sini di bagian kanan tidak ada bagian yang X kuadrat, ya. Kemudian kita dapat min 4A min 2C sama dengan 6, karena di sini bagian yang punya X itu adalah 6. Kemudian 3A min B min 3C itu sama dengan min 10. Yuk, ini kita namai ini persamaan 1, kemudian persamaan 2, kemudian persamaan 3. Ya, yuk kita lanjutkan. Kemudian di sini kita pakai persamaan 1, ya, dan 3. Yuk, berarti di sini kita tulis lagi A plus B plus C sama dengan 0, kemudian 3A, kemudian min B min 3C sama dengan min 10. Oke, kita akan kurangi atau hilangkan B-nya. Berarti untuk menghilangkan B, berarti kita harus tambah, ya. Berarti ini akan jadi 4A, kemudian ditambah berarti min 2C sama dengan min 10. Ya. Nah, kemudian kita pakai di persamaan 2-nya. Kita masukkan sini, kan di sini hasil dari persamaan 1 dan 3 memuat A dan C, kemudian persamaan 2 juga memuat A dan C, berarti
min 4A, kita taruh di bawahnya, kemudian min 2C sama dengan 6. Kita mau menghilangkan apa terserah, kita akan menghilangkan A-nya, berarti dalam hal ini akan kita tambah, berarti hasilnya adalah min 4C sama dengan min 4, berarti C-nya adalah 1. Ya. Yuk kita taruh di sini, agak ke sini ya. Oke, berarti kalau C-nya 1, berarti kita pakai persamaan yang kedua. Ya, persamaan 2 berarti min 4A, min 2C, berarti 2 sama dengan 6, berarti min 4A sama dengan 8, A-nya itu adalah min 2. Kemudian kita tarik lagi ke sini untuk cari yang belum tahu adalah B-nya. Berarti kita bisa pakai persamaan 1 yang lebih mudah. Berarti A ditambah B ditambah C. Berarti kita masukkan yang sudah tahu. Ini kan tadi sama dengan 0 ya. Ini min 2 ditambah B ditambah C-nya tadi plus 1 sama dengan 0, berarti B-nya adalah 1. Selesai, berarti A-nya adalah min 2, B-nya 1, C-nya juga 1. Selesai. Mari kita lanjutkan. Oke, untuk nomor 3 ini yang lebih kompleks atau yang mungkin akan kita fokuskan itu adalah di bagian ruas yang kanan. Nah, di bagian nomor 3 ini bentuknya adalah pecahan dan tidak akan jauh beda untuk cara pengerjaannya. Cuma mungkin nanti di tahap awal kita akan cek dulu apakah nanti bagian yang kita fokuskan tadi dalam hal ini ruas kanan, penyebutnya itu adalah apakah sama dengan yang ruas yang sebelahnya. Ya, oke. Kalau sudah cocok ya berarti sudah lanjut saja untuk mengerjakannya. Ya, jadi kita coba dulu untuk yang cek yang penyebutnya. Jadi coba saya kalikan X ya. Jadi di sini saya tulis di atas X dikalikan dengan X plus 1 dikalikan dengan X min 1. Ini X hasil dari kali X plus 1 dikalikan X min 1 adalah X kuadrat min 1. Hasilnya ini adalah X pangkat 3 min X. Berarti sudah sama ya. Ini kita simpan saja untuk cek, berarti untuk perkalian antara X dikalikan dengan X plus 1 dikalikan dengan X min 1 adalah sudah sesuai dengan yang di ruas kiri. Oke, lanjut. Kemudian kita akan fokus mengerjakan di ruas yang kanan. Saya tulis kemudian 5, 5X plus 3 per X pangkat 3 min X. Kemudian untuk menyamakan penyebut tentunya kita akan kalikan X dikalikan dengan X plus 1 dikalikan dengan X min 1. Tentunya hasilnya sudah sama dengan X pangkat 3 min X ya, sudah kita cocokkan tadi. Oke, kemudian kita samakan penyebut. A-nya ini akan dikalikan dengan X plus 1 dikalikan dengan X min 1 ditambah B itu akan dikalikan dengan X dikalikan dengan X min 1 ditambah C-nya akan dikalikan dengan X dikalikan dengan X plus 1 ya. Kita panjangkan dulu. Oke, yuk kita selesaikan. Kita kalikan yang bagian yang pembilangnya, berarti A dikalikan dengan X kuadrat min 1, kemudian B-nya dikalikan dengan X kuadrat min X, kemudian yang C-nya dikalikan dengan X kuadrat plus X.
Oke, ini pernya tetap X dikalikan dengan X plus 1, kemudian X minus 1. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, kemudian kita fokus di pembilangnya saja ya. Kemudian akan kita kita akan kelompokkan berdasarkan dengan variabelnya. Berarti kita di sini yang punya X kuadrat itu adalah A, ya, ditambah dengan B, ditambah dengan C, ini kita memuat X kuadrat, kemudian ditambah yang memuat X itu adalah min B, kemudian plus C, ini dikalikan dengan X, kemudian ditambah, saya tulis di bawah sini ya, kemudian yang tidak memuat X sama sekali itu adalah negatif A. Ini akan sama dengan 5X plus 3. Ini yang saya tulis cuma pembilangnya saja ya. Berarti di sini kita akan punya A plus B plus C itu sama dengan 0, karena yang bagian dari yang sudah diketahui 5X plus 3 itu tidak memuat X kuadrat, berarti untuk A plus B plus C-nya sama dengan 0. Kemudian yang bagian selanjutnya itu min B plus C itu sama dengan 5, karena min B plus C ini kan punya X, kemudian yang bagian punya X yang sudah kita ketahui itu adalah 5. Kemudian yang bagian terakhir itu adalah min A sama dengan 3. Atau kita bisa dapat A-nya adalah negatif 3. Kemudian, jika kita sudah punya di situ A-nya itu adalah negatif 3, berarti saya tulis di sini dulu sebentar. Kemudian selanjutnya berarti kita dapat B, B plus C itu sama dengan 3. Kemudian yang bagian 2 min B plus C itu sama dengan 5. Kemudian terserah mau menghilangkan yang mana. Saya menghilangkan yang B berarti ditambah, ya, akan menjadi 2C sama dengan 8. Kemudian dapat C-nya adalah 4. Ya. Kemudian A-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu. Untuk cari B, kalian bisa pakai persamaan yang pertama ini atau yang kedua. Berarti B plus C-nya tadi 4 sama dengan 3, berarti B-nya adalah negatif 1. Berarti A-nya sudah ketemu negatif 3, B-nya sudah ketemu, kemudian C-nya juga sudah ketemu 4. Selesai. Mari kita lanjutkan. Untuk yang nomor 4 ini, ruas yang kiri itu terlihat lebih kompleks, maka kita fokus untuk membuat ruas kiri itu menjadi lebih sederhana dengan panduannya adalah ruas kanan. Tapi karena di nomor 4 ini berbentuk pecahan, kemudian kita akan cek dulu untuk membuat sama penyebutnya. Ya. Kemudian di sini saya kalikan dulu untuk melihat apakah penyebut ruas kiri dan kanan itu sama jika dioperasikan. Oke, berarti di sini X kuadrat min 1 ya. Terlihat di sini tidak sama, berarti kita harus manipulasi supaya sama ya. Yuk kita lanjutkan. Berarti kita buat dulu hasil dari ruas kiri, penyebutnya adalah X kuadrat min 1, kemudian M-nya kita kalikan dengan X plus 1, ditambah dengan N, kita kalikan dengan X min 1,
Nah, kemudian di sini harus dibuat sama yang ruas kanan. Ini kita buat atau kita faktorkan negatifnya. Berarti negatif dari x kuadrat min 1. Ini bernilai sama ya, cuma bentuknya berbeda saja. Di sini tetap. Oke. Kemudian kita akan lebih fokus ke yang pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Berarti akan menjadi, kita kalikan pembilang yang di ruas kiri, mx ditambah m, kemudian ditambah nx min n, sama dengan, ini negatifnya jadi ikut ya, jadi min 4 ditambah 2x. Kemudian kita faktorkan sama, kita kelompokkan berdasarkan variabelnya, berarti m plus n itu dikalikan x, kemudian ditambah dengan m min n bagian yang tidak punya variabel. Oke, sehingga kita punya dua persamaan m ditambah n, itu bagian yang punya variabel x ya, berarti sama dengan 2. Oke, kemudian m min n sama dengan negatif 4. Nah, kemudian ini prosesnya seperti biasa, pakai eliminasi substitusi, saya hilangkan m-nya, berarti dikurangi akan menjadi 2n sama dengan 6, n-nya adalah 3. Ya, kemudian karena n-nya 3, berarti kita pilih salah satu dari dua persamaan ini, berarti akan menjadi m ditambah 3 sama dengan 2, m-nya adalah negatif 1. Berarti dari soal m-nya itu adalah negatif 1 dan n-nya adalah 3. Mari kita lanjutkan. Untuk di nomor 5 ini, kita akan fokus ke ruas yang kanan. Kemudian untuk menentukan ABC-nya, begitu ya. Kemudian setelah ketemu, nanti kita diminta untuk menentukan hasil dari B min A ditambah C. Ini setelah ketemu ABC-nya, kita operasikan. Ya, oke. Karena di sini bentuknya pecahan, kayak sebelumnya tadi, nomor 4 dan nomor 3, kita cek dulu apakah penyebutnya itu sudah sama jika dioperasikan. Kita operasikan dulu yang penyebut yang di ruas kanan ini ya. Oke, saya tulis di atas ini, x kuadrat plus x plus 1 dikalikan dengan 1 min x. Oke, kita operasikan, akan menjadi x kuadrat, kemudian min x pangkat 3, kemudian ditambah x, kemudian min x kuadrat, kemudian plus 1 min x. Sehingga akan menjadi ini habis, ini juga, berarti negatif x pangkat 3 plus 1. Nah, terlihat berbeda ya, berarti kita manipulasi bentuknya seperti di nomor 4 yang tadi. Oke, yuk kita langsung saja, berarti kita tulis 2x kuadrat plus x plus 2, kemudian di penyebut yang ruas kiri ini kita usahakan sama dengan penyebut yang di ruas kanan, sehingga kita faktorkan negatifnya, negatif min x kuadrat plus x pangkat 3 ya, plus 1. Oke, yuk kita lanjut ke ruas yang kanan. AX plus B-nya kita kalikan dengan 1 min X, dikurangi C-nya, kita kalikan dengan X kuadrat plus X plus 1, penyebutnya itu min X pangkat 3 plus 1.
Oke, sekarang kita lebih fokus ke yang pembilang saja. Ya, ini negatifnya ikut pembilangnya, berarti negatif dari 2x kuadrat plus x plus 2. Yuk kita operasikan dulu pembilang yang di ruas kanan. AX, kemudian min AX kuadrat plus B min BX, kemudian min CX kuadrat min CX min C. Nah, kemudian sama kita faktorkan berdasarkan variabelnya. Ini kita boleh kalikan dengan negatif yang untuk ruas kiri ya. Min 2x kuadrat min x min 2. Yuk kita faktorkan yang ruas kanan itu menjadi min A, kemudian min C dikalikan dengan x kuadrat ditambah, kemudian bagian yang punya variabel x berarti A min B min C dikalikan dengan x ditambah dengan bagian yang tidak punya variabel berarti B min C. Oke. Nah, seperti sebelumnya, berarti kita akan punya di sini 3 persamaan. Yang pertama adalah min A, min C itu sama dengan min 2, kemudian A, min B, min C itu sama dengan negatif 1, kemudian B min C sama dengan min 2. Ini kita sebut persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, kita dapat persamaan linear 3 variabel untuk menentukan A, B, C-nya. Oke, setelah menemukan 3 persamaan, kita akan menggunakan proses eliminasi dan substitusi untuk menentukan A, B, C-nya. Saya awali dari persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Min A, min C sama dengan min 2, kemudian A, min B, min C sama dengan negatif 1. Di sini saya hilangkan A-nya, berarti prosesnya akan saya tambah, sehingga akan menjadi min B, kemudian min 2C sama dengan negatif 3. Nah, persamaan ini memuat B dan C. Ya, kita lihat persamaan 3 juga memuat B dan C. Berarti kita bisa lanjutkan B min C sama dengan negatif 2. Kemudian di proses ini kalian terserah mau menghilangkan B-nya atau C-nya. Tapi di sini saya hilangkan B-nya saja. Saya tambah berarti akan menjadi negatif 3C sama dengan negatif 5, sehingga C-nya itu akan menjadi 5/3. Oke, C-nya sudah ketemu. Mari kita lanjutkan untuk cari B dan A-nya. Kita cari B-nya dulu, kemudian terserah kalian pilih persamaan yang hasil dari persamaan 1 dan 2 ini atau persamaan yang 3. Saya pilih persamaan 3 saja, berarti B min C-nya tadi adalah 5/3 sama dengan min 2. Berarti B-nya itu adalah, karena di sini negatif 5/3 penyebutnya 5, 2-nya ini juga saya ubah jadi penyebutnya adalah 3, berarti negatif 6/3 ditambah dengan 5/3, sehingga akan menjadi negatif 1/3. Oke, kita akan mencari A-nya. Mencari A-nya berarti kita akan pakai persamaan yang pertama ini ya. Kita akan pakai persamaan yang pertama ini, berarti negatif A dikurangi dengan C-nya. Tadi adalah negatif 5. C-nya adalah 5/3, tapi akan menjadi negatif 5/3 sama dengan negatif 2. Ya. Kemudian di sini
akan menjadi negatif A. Itu yuk kita lanjutkan saja hitungnya. Ditambah 5/3 sehingga A-nya itu adalah 1/3. Nah, kemudian kita hitung A ditambah B sesuai di sini ya. B dikurangi A ditambah C sehingga menjadi berapa? B min A plus C itu akan menjadi kita tulis saja B-nya itu adalah negatif 1/3, kemudian A-nya adalah 1/3, min 1/3 ditambah 5/3. Sehingga akan menjadi hasilnya itu adalah 3/3, 3/3 itu adalah 1. Ini hasil akhirnya.